Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, ini saya nyoba angkat pertanyaan yang cukup ramai dilihat. Sekitar 1.200 kali dilihat pertanyaan ini di komunitas bantuan YouTube. Penanyanya dari Ismail Maulana. Ismail Maulana, oke. Terus bagaimana bentuk pertanyaannya? Nah, kita simak bareng dah. Halo Kak, mau tanya, semisal nih bikin konten video dari Canva. Lalu di sana nih kita ngambil template-template video dan kita beri penjelasan suara asli kita sendiri. Apakah aman nggak? Nah, ini kan yang selalu ditanyakan sobat-sobat kita, aman apa kagak? Yang menjadi pertanyaan ini untuk persoalan aman apa kagak itu tentunya akan berhubungan dengan apa? Dengan ini nih. Ini kita kasih kursi sendiri nih. Ini. Berhubungan dengan dolar. Apalagi banyak kawan-kawan kita kan dolar apa terkena flu dolar tidak muncul dan ditolak monetisasi. Monetisasi itu masuknya kemana? Ke AdSense. Nah, ini nih. Google AdSense. Otomatis kita harus ngerti dulu dah. Apa nih yang harus kita ngertiin? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalau langsung saja saya jawab, nanti dibilang ngasal-ngasal aja. Cocok kagak? Dibilang ngasal-ngasal aja. Ambil bikin video dari Canva. Kita kasih penjelasan suara asli kita. Nah, apakah aman? Amannya kan dolar dengan AdSense. Dolar dengan AdSense ketika kita kasih kebijakan monetisasi, kawan-kawan lihat bareng, ini kebijakan monetisasi channel YouTube. Ada bagian di bagian bawahnya itu mematuhi kebijakan program AdSense. Mematuhi kebijakan program AdSense. Lagi-lagi AdSense itu ini tempat masuknya duit dari YouTube, dolar dari YouTube. Melalui AdSense, cara partner YouTube dapat memperoleh penghasilan dengan memonetisasi videonya. YouTube, AdSense, kombinasi dolar masuk ke AdSense. Apa kebijakannya? Ini yang selalu buat channel-channel ditolak. Konten berulang dan ada satu lagi nih temennya nih konten berulang. Apa itu Kak? Konten yang digunakan ulang. Selalu berteman ini dua barang ini, konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Di sini muncul pertanyaan ambil template video. Oke, kita ambil template video. Terus kita isi suara asli kita. Oke, kita isi suara asli kita. Kita ambil templatenya dari mana? Dari Canva. Oke, berarti ini kita harus baca dulu bagaimana konten yang digunakan ulang. Karena kan kita maunya monetisasi. Oke, cocok. Kita maunya kemana? Monetisasi. Monetisasi dolar nih. Sobat kita nih, kita kasih kursi. Kita lihat lagi. Konten yang digunakan ulang. Konten seperti apa yang dapat dimonetisasi? Konten seperti apa yang dapat dimonetisasi? Cocok gak? Kan ambil dari Canva. Kita harus tahu dulu yang kayak bagaimana itu barang yang bisa diterima. Pada intinya, nah ini kita baca bareng dah. Pada intinya kebijakan ini bertujuan untuk apa? Memastikan agar monetisasi hanya berlaku bagi konten baru yang memberikan nilai bagi penonton. Konten baru yang memberi nilai pada penonton. Nilai itu kayak bagaimana? Nilai itu ada 3. Menghibur, mengedukasi, acak. Dua. Menghibur atau mengedukasi. Kita pilih dulu konten kita mau menghibur atau mengedukasi. Ini 2 nilai ini.
Nilai menghibur, nilai edukasi. Jadi kalau kita mau menghibur, itulah nilai konten kita. Memberi hiburan kepada penonton. Kita mengedukasi, memberi edukasi pada penonton. Nah, oke, cocok, kita lanjut. Meski bukan karya asli Anda. Ditulis boleh meski bukan karya asli Anda. Oke, kawan-kawan lihat sendiri. Meski bukan karya asli Anda, tetapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, konten tersebut akan berubah menjadi unik. Boleh kagak? Ini ditulis sendiri nih. Tapi persyaratannya itu harus kreatif dan pintar. Konten itu akan berubah menjadi unik, menjadi konten baru. Ketika kita ngambil dari Canva sebuah template, lalu kita kasih penjelasan suara kita. Tentunya kan bukan cuma kita aja tuh yang ngambil. Cocok kagak? Masa iya Canva hanya kita aja yang ngambil di seluruh dunia? Pasti orang lain ngambil juga kan? Orang lain buat juga kan? Nah, otomatis bukan karya asli kita. Tapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, konten tersebut akan berubah menjadi unik. Boleh. Tapi ada lagi lanjutannya. Jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda. Namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain. Apa tuh kebijakan lainnya? Hak cipta. Dengan kata lain, konten yang digunakan ulang boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video aslinya dengan video Anda. Kita ngambil template video. Kita kasih penjelasan suara asli kita. Ambilnya dari Canva. Selama hasil editan baik template maupun suara asli kita itu penjelasannya bisa membuat sebuah video baru, menghasilkan sebuah video baru yang bagaimana ya, yang tidak berulang-ulang, tidak mirip sekali dengan punyanya orang lain, itu boleh. Mirip itu bagaimana ya? Mirip itu jangan sampai disalahartikan lagi. Mirip itu jangan sampai disalahartikan lagi. Misalnya saya ngebahas konten digunakan ulang, saya kasih judul yang sama dengan zona tutorial. Itu tidak digunakan ulang, kagak. Judulnya sama, tema yang dibahas sama, itu kagak digunakan ulang. Kan saya bahas ulang pakai video saya. Atau misal Mas Denjese, Bang Denjese ngebahas konten. Ada kan yang kemarin itu bersamaan kita ngupload yang masalah apa itu kemarin? Masalah aturan. Itu kan sama semua, judulnya mirip semua. Itu kagak masalah. Kita ngambil judul orang kagak masalah, kita pakai bersamaan, kita upload semua. Itu kagak masalah. Jadi jangan sampai kita muncul lagi nih pertanyaan di kolom komentar di channel Tamlika. Bertanya lagi, bilang bagaimana kalau konten tersebut sudah dibuat orang lain. Kagak masalah kalau konten tersebut sudah dibuat orang lain selama kita buat sendiri, rekam sendiri kayak begini. Beda halnya kalau kita ngedit konten orang lain. Itu beda cerita lagi. Nah, kita lanjut lagi. Konten yang dianggap layak. Bagaimana tuh konten yang dianggap layak? Ini kan bikin video dari Canva, ambil template, isi suara. Bagaimana tuh yang dianggap layak? Menggunakan klip untuk memberi ulasan kritis. Menggunakan klip untuk memberi ulasan kritis. Oke, dia kasih penjelasan suara asli dia katanya. Masuk akal. Adegan film, dialog atau suli suaranya telah diubah. Nah, suli suara itu maksudnya kita isi suara kita. Oke, masih suara, masih kena suara. Cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga yang dimana Anda menjelaskan aksi yang dilakukan oleh pemain untuk menang. Tidak ada hubungannya. Video reaksi yang berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, kan ini dia ngisi suara pakai suara asli dia, tapi template videonya dari Canva. Oke, kita anggap boleh dah ini suara aslinya dia. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Ini sama halnya dengan yang di atas, ini masuk ke reaksi.
mereaksi, sedangkan dia ini mau ngebuat konten baru. Oh, oke, masih bisa didapat. Ini jangan sampai salah pemahaman lagi. Bagaimana yang melanggar? Apakah ini melanggar atau kagak? Melanggar ketika akan kena konten yang digunakan ulang ataupun konten berulang ketika template yang diambil ini berupa slide gambar. Di Canva kan bisa kita ambil gambar, nanti kita kasih ganti-ganti itu gambar, lalu dia akan berasa seperti video. Itu kagak mau lagi YouTube kayak begitu. Siapa yang bilang nggak? Saya yang bilang. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Nah, siapa yang bilang? Saya yang bilang. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Nah, jadi ketika kita buka Canva, kita ambil gambar, kita ganti-ganti. Gambar yang diganti-ganti itu bukan video. Begini, ini gambar. Terus habis itu masuk lagi gambar lain. Terus masuk lagi gambar lain. Terus masuk lagi gambar lain. Berasa kayak video. Bukan video, itu bukan. Itu akan kena lagi konten digunakan ulang. Video itu ialah ya yang bergerak begini, syutingan bergerak, entah klip orang lagi jalan, orang di pantai, gelas kopi di syuting. Nah, itu berupa video. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini agak sulit, banyak aturan. Nah, tunggu kita turunkan dulu nih kucing. Klip yang menampilkan momen dari acara favorit diedit jadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Itu bisa juga masuk ini. Template video Canva yang diedit menjadi satu sedikit atau tanpa narasi. Kena. Nah, ini kan tapi dia kan janji kan ada suaranya dia katanya. Video singkat dikompilasi dari situs media sosial lain. Nah, ya banyak juga yang kompilasi. Ada yang kemarin itu bagus banget narasinya loh. Ditolak. Bagus narasinya. Saya senang lihatnya. Wah, ada narasinya. Ditolak karena hanya mengandalkan kompilasi. Agak ngeri-ngeri kan? Nah, koleksi lagu beragam artis ini jelas kagak bisa. Konten diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini agak gawat. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Ambil template video dari Canva. Otomatis bukan hanya kita aja tuh yang ambil. Selama penjelasan suara asli kita mantap dan editing kita mantap, itu masih masuk akal. Promosi konten pengguna lain. Nah, ini juga mempromosikan konten pengguna lain. Ini enggak ada hubungan ini. Yang paling berhubungan konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, lalu kita editnya itu tidak maksimal, itu bakal kena lagi. Kena apa? Konten yang digunakan ulang. Thumbnailnya tidak maksimal, kena lagi konten yang berulang. Nah, jawaban saya bagaimana ini? Tamlika, pakar produk platinum. Selamat datang di bantuan komunitas YouTube. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya tidak ada jaminan apakah sebuah konten akan diterima maupun tidak. Tapi yang paling utama ialah bagaimana agar konten tersebut tidak terlihat seperti slide gambar dan lebih terlihat seperti video yang dinarasikan dengan baik. Ada baiknya bisa menampilkan wajah. Nah, ini yang paling kunci. Bagaimana supaya kawan-kawan bisa menampilkan wajah ataupun facecam kecil di konten tersebut. Dan penulis postingan asli sudah menandai sebagai jawaban. Penulis postingan asli Maulana menandai sebagai jawaban. Ada juga 3 orang yang kesal. Gak apa-apa dah. Yang penting kan ini 64 masih senang dengan jawaban saya, alhamdulillah. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.